wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Semangat banget sih Senang hari ini. banget dong, Wah. alhamdulillah. Karena ketemu sama teman-teman lama, campersnya, Masya Allah. semuanya, produsernya, guru-gurunya juga udah lama nggak ketemu, jadi happy banget. Harus. Ada Ustadz Syam, Insya ada Allah. Habib Usman dan juga ada Abi Maki. Nah, pada pagi hari ini nih jamaah, kita kan kalau namanya ibadah, kadang-kadang kita tuh suka gini, ini kan ibadah kecil, udahlah nggak usah dilakuin, atau kan ini cuma sedekah kecil, udahlah nggak usah dilakuin. Tapi ternyata satu hal yang kecil itu, jangan-jangan itu adalah sebuah ibadah yang Allah ridho dan memudahkan kita untuk masuk ke jannahnya Allah. Nah, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah menyelamatkan dunia dengan menjaga satu nyawa. Kenapa tuh menjaga satu nyawa? Sebelumnya kita lihat dulu yuk tayangan yang berikut ini. Dulu yang terasa sekali memang dari sisi pernafasan juga saturasi oksigen saya drop sampai ke 87 sehingga pada saat dirujuk ke rumah sakit saya harus dibantu dengan oksigen. Setelah 2 minggu dirawat, Irsyam akhirnya bisa sembuh dari COVID-19. Hal ini yang memotivasi dia untuk melakukan donor plasma. Ya alhamdulillah kita diberikan satu hadiah ya oleh Allah. Akhirnya kita bisa lewati dan sekarang kita bersyukur kita bisa berkontribusi untuk membantu orang lain. Metode terapi plasma sudah cukup lama digunakan, seperti saat terjadi SARS dan MERS beberapa tahun lalu. Terapi ini dilakukan dengan cara memberikan plasma darah yang mengandung antibodi dari orang yang telah sembuh kepada pasien yang sakit. Antibodi pada plasma ini yang diharapkan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada pasien COVID-19 sehingga bisa membantu tubuh mereka untuk memerangi virus. Salah satu contoh hal kecil, bantu posting di sosial media kalau lagi ada yang butuh plasma darah, ada yang butuh tabung oksigen, tiba-tiba ternyata ada yang baca, ada yang bisa bantu, benar-benar bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan Nah, Masya Allah ini kejadian mertua saya yang minta plasma darah diposting, ini luar biasa. benar, banyak Ini yang luar posting biasa ya Bib juga, ya, dan betul. alhamdulillah ada yang bantu Bib. Dibantu, Masya Nah Allah. itu Bib, disinilah yang pengen aku tanyain nih Bib. Benar gak sih kalau dalam pandangan Islam itu menolong satu nyawa itu seperti menolong satu umat manusia. Maksudnya seperti apa sih Bib? Mohon tausiahnya. Afwan Mbak Caca, afwan Ustadz Abi Maki, afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya insyaallah penonton di rumah semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada azab corona ini. Allah maftah lana abwaba sehat walafiat minal azabil corona ya Allah ya Rabb, dan juga dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Benar, nyawa manusia itu sangat-sangatlah berharga, sangat berharga. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa kannama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha fa kannama ahyan nas jami'an." Jelas, barang siapa yang membunuh seseorang muslim atau manusia atau siapapun mereka, kafir zimmi juga, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa manusia yang bisa memelihara kehidupan manusia dan juga bisa menjaganya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi wajib bagi kita menjaga satu nyawa dan menyelamatkan nyawa tersebut, berarti kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dianggap kita menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang membunuh satu jiwa yang Allah haramkan
dia bunuh satu jiwa yang Allah haramkan, maka seperti dengan orang yang membunuh seluruh manusia. Inilah sebuah larangan. Jangan sampai kita membunuh orang sembarangan. Jangan sampai kita sok jagoan, sok pintar, sok tahu ilmu, atau sok pahlawan. Akhirnya kecelakaan yang fatal dalam kehidupan kita. Begitu tinggi nilai nyawa. Sangat tinggi nilai nyawa tersebut. Yang dimana manusia mempunyai nyawa untuk dijaga. Dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan, masuk dalam kategori berharga dan sangat berharga nyawa tersebut. Tidak boleh sembarangan bagi kita untuk membunuh atau menghilangkan nyawa manusia yang lain. Muslim ataupun kafir zimmi yang dilindungi, nggak boleh. Atau siapapun mereka nggak boleh kita membunuh. Harus dijaga dengan aturan yang ada di dalam sebuah aturan yang tertulis atau tertuang dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah, orang zaman dulu kalau lahir punya anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Ini makanya ketika Rasulullah berada di sana, dimuliakanlah perempuan, diangkatlah derajat perempuan. Siapa orang yang punya anak perempuan 2 ataupun 3, maka niscaya dia bisa menjaga dirinya dan juga anak perempuan tersebut dakhalal jannah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu nilai harganya nyawa, sangat tinggi dan sangat besar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita menolong orang itu nggak pandang bulu ya Habib ya. Maksudnya mau dia siapa, kayak menurut di pandangan kita dia nggak penting, tapi di pandangan Allah siapa tahu dia penting. Jadi kita bantu siapapun dia, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Nah sekarang nih Ustadz Syam, Abi Maki, Habib, ada tayangan yang agak geluh sih sebenarnya, agak geluh, kita saksikan sama-sama yuk. Apa ini? Ini dia tayangannya. Polisi turun tangan menindaklanjuti info adanya kertas untuk bungkus gorengan yang ternyata merupakan surat swab antigen dengan hasil positif COVID-19. Adapun surat yang menjadi bungkus gorengan tersebut diunggah oleh warganet melalui akun @infodepok_id dan menjadi viral hingga mendapat lebih dari 7.000 likes serta menuai lebih dari 400 komentar warganet. Adapun warganet pun menanggapi unggahan tersebut dengan berbagai reaksi di kolom komentar. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengatakan pihaknya akan melihat apakah ada unsur pidana dari viralnya bungkus gorengan tersebut. Aduh ya Allah ya Tuhanku, geluh banget Abi. Itu aduh bener-bener nih gimana sih Bi kalau sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab, acuh tak acuh, nggak percaya sama penyakit yang ada di badannya, yang diderita dia, bahkan bisa membahayakan nyawa orang lain. Kalau kayak gitu gimana Bi? Mohon tausiahnya Bi. Izin, bismillah, terima kasih. Izin Habib. Tafadhal, ya, Ustaz Abi Syam. Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, memang dalam kenyataan yang sekarang ini nampak banyak ketika orang yang terkena penyakit ada yang ketakutan sekali dan ini pun tidak boleh. Dan ada juga yang sangat cuek sekali. Ini pun sangat tidak boleh. Dua-duanya ini adalah sesuatu hal yang sangat merugikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Ketika ada orang mendapatkan satu kabar, Anda terkena atau terpapar. Jadi ketika mendengar kata-kata terpapar, kalau seandainya ketakutannya berlebih, apa yang terjadi? Maka saat ketakutan berlebih, dia akan panik. Kepanikan itulah yang membuat dia celaka. Karena apa? Berlebih takutnya. Ini juga sangat bahaya. Takut itu boleh, tapi harus pas. Kalau para ulama mengatakan seandainya diibaratkan seperti garam di dalam sayur. Kalau berlebihan itu tidak enak sayurnya. Kurang garamnya pun tidak enak. Berarti harus pas. Rasa takut ada, tapi harus membawa ketenangan rasa takut itu. Yang kedua, ini yang digambarkan tadi. Kenapa begitu dikatakan ini Anda sakit, bahkan dia tidak percaya, dia cuek saja, bahkan membahayakan orang lain. Ini adalah menyalahi kaidah yang sangat luar biasa. Kaidah fikih, dari antara dasar kaidah fikih yang 5 ada 1, la darara wa la dirar. Artinya jangan pernah Anda membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ketika mengatakan, aduh ini kan tidak berbahaya buat saya, tapi buat orang lain bisa berbahaya.
Oh ini berbahaya buat saya, bisa jadi juga buat orang lain berbahaya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk dipegang baik-baik. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, nggak apa-apa, saya cuek saja, biasa saja, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, orang muslim yang sebenarnya bukan hanya memperhatikan dirinya, tapi memperhatikan yang lain. Seandainya hanya memperhatikan diri, la haula wala quwata illa billah, tidak dikategorikan iman itu sempurna apabila dia tidak pernah memikirkan orang lain ataupun tidak melihat daripada keselamatan yang lainnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk dipegang dan disimak baik-baik. Syariat Islam ini bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan juga orang lain. Seandainya ini dapat membahayakan bagi orang lain, maka sebenarnya tadi di awal Habib Utsman sudah menyampaikan kata-kata indah. Siapa yang tidak memperhatikan daripada nyawa orang lain, maka dia sebenarnya telah tidak memperhatikan seluruh dunia. Tapi jika Anda memperhatikan satu orang saja, maka Anda telah menghidupkan seluruh dunia. Kenapa? Karena kita cek. Dari awal manusia ini ternyata awalnya hanya dua, Adam dan Hawa. Bukankah mengatakan Adam dan Hawa itu hanya dua orang? Ya, tapi dari Adam dan Hawa jadilah kita semuanya. Dan tidak mustahil dari seorang itu akan terus mendapatkan keturunan yang banyak. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan mengatakan tidak dikategorikan orang ini imannya sempurna jika dia tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Maka kalau seandainya mengatakan saya tidak mencintai diri sendiri, silahkan. Tapi saat Anda membahayakan orang lain, ini adalah seakan-akan sedang melepas daripada keimanan yang ada. Kenapa tidak mampu mencintai orang lain? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal ini untuk kita simak, hal ini untuk kita dekati, karena sesungguhnya orang muslimin, muslimat untuk saling menjaga diri kita dan sekeliling kita. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, artinya sebenarnya zaman masa pandemi seperti ini tuh kita bisa menabur pahala hanya dengan menolong orang walaupun itu kecil di mata kita ya? Betul. Oh, Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, atau mengatakan jangan kau menghina ataupun jangan kau meremehkan sesuatu kebaikan yang Anda anggap itu remeh. Seperti itu. Gitu, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Abi. Aduh, jadi rasanya pengen bantu siapa ya sekarang pagi ini ya. Ustadz Syam, ada yang bisa dibantu Ustadz Syam? Alhamdulillah, saya malu minta kepada hamba Allah. Oh iya benar, mintanya sama Allah langsung Tapi kalau dong. mau dibantu silakan. Iya betul. Ustadz Syam, Iya. berbicara tentang tolong menolong Siap. dan wabah pandemi seperti ini. Dulu zamannya Baginda Rasul dan para sahabat, beliau-beliau ini bagaimana sih ketika tahu ada orang yang membahayakan nyawa orang lain, dan bagaimana sikap beliau ketika beliau dan sahabat-sahabatnya ini hidup di masa pandemi? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Abi Maki, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu kepada kita bukan hanya dari segi akhiratnya saja. Gitu, misalnya ada penyakit gitu, Rasulullah langsung mengatakan bersandarlah kepada Allah, enggak seperti itu juga. Jadi Rasulullah itu detail banget. Satu-satunya agama yang mengajarkan mulai daripada bangun tidur sampai tidur kembali, mulai daripada urusan duniawi sampai ukhrawi, daripada jasmani dan rohani adalah agama Islam yang sempurna. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kepada para umatnya, kepada kita semua, bahwasanya ketika kalian melihat suatu penyakit yang menular, larilah kalian darinya sebagaimana kalian lari dari singa. Jadi kita disuruh berikhtiar terlebih dahulu. Jadi menghindarinya itu adalah sesuatu yang lebih utama. Dan ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sayyidina Umar bin Khattab menuju Baitul Maqdis untuk yang namanya pembebasannya. Pada saat itu merayakan pembebasan Baitul Maqdis, ternyata ada suatu wabah yang terjadi. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih untuk putar balik. Dan pada saat itu ada juga sahabat yang ternyata syahid karena wabah penyakit yang disebut dengan wabah taun. Dan wabah taun ini bukan hanya terjadi pada saat itu, tapi ternyata Imam Al-Barzanji mengatakan ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menghindarinya, dan ada juga sahabat yang syahid pada saat itu termasuk Syurahbil radhiyallahu an dan yang lainnya. Maka subhanallah, yang pertama ikhtiarnya adalah menghindarinya. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sifat tenggang rasa kita atau sikap tenggang rasa kita terhadap orang lain.
Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk yang namanya salah satu sunnah atau diwajibkan untuk kita, yakni membesuk orang sakit. Ketika ada yang sakit, minimal kalau nggak bisa dibesuk secara langsung karena mungkin menular atau seperti keadaan pada saat ini, maka minimal adalah tenggang rasa kita atau perhatian kita melalui handphone atau minimal video call sehingga merasa masih diperhatikan. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, apalagi mengajarkan obat-obat yang mungkin tidak diajarkan. Kita ini sok jadi dokter gitu ya, oh minum ini aja Bu, oh minum ini aja Pak. Gitu ini orang diperhatikan atau disuruh minum obat sembarangan. Jadi subhanallah tidak seperti itu juga. Jadi mengajarkan yang namanya tenggang rasa kepada orang lain. Nah yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada ramalan yang jelek dan selanjutnya, tapi Rasulullah mengajarkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau memang izin Allah ya udah saya datang aja ke dalam pandemi ini, saya masuk aja ke dalam karena pasti dengan izin Allah. Memang atas izin Allah, tapi kita manusia untuk yang namanya berikhtiar terlebih dahulu untuk menghindarinya. Selanjutnya ada sabar dan tawakal. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, artinya memang sudah diajarkan bahwa ketika ada pandemi, ketika ada wabah dan musibah, Betul. dijauhin bukan dideketin. Iya, dan yang bisa mengukur itu wabah atau pandemi atau suatu penyakit menular yaitu ya ahlinya, kedokteran. Ahlinya gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa judge sendiri dan Bener. kita kalau memang udah dijudge misalkan kita mengidap penyakit tersebut yang membahayakan ya kita jangan kemana-mana gitu ya, Benar. mengisolasi diri gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Syah, Masya Allah. Abi, berbicara tentang tadi sifat empati. Katanya Ustadz Syam kan kita harus saling ada tenggang rasa gitu. Gimana sih Bi kita bisa menumbuhkan rasa empati kita di masa pandemi seperti ini? Misalkan saya mau bantu tetangga saya sih kasih makan, tapi boro-boro beras di rumah aja juga udah mau habis. Gimana rasanya Bi? Gimana caranya Bi kita sebagai muslim tetap bisa bijaksana walaupun dalam kesempitan seperti ini? Ada dan beberapa tahapan yang luar biasa. Caranya adalah insya Allah nanti. Ya, setelah saya ini. udah serius-serius dengerin nanti. Kalau gitu setelah yang satu ini ya. Insya Allah, insya Baiklah, Allah, jangan berarti. kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.